Baik Bapak Ibu, untuk pemaparan yang kedua, perkenalkan, saya adalah Ali Ishak, founder dari Almas Berkreasi Multitech. Tema kita pada malam hari ini yaitu deteksi dini dan edukasi perundungan di sekolah dengan pemanfaatan teknologi, yaitu sosiometri Nobel. Nah, Bapak Ibu, di sesi yang kedua ini nanti kita akan praktek langsung ya, bagaimana kita memanfaatkan sosiometri untuk mengetahui keberadaan bullying, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku ya. Baik, eh, langsung saja untuk yang pertama, atau sebelum kita mulai praktek ya, kita kilas balik dulu ya tentang kasus-kasus perundungan atau bullying yang ada di Indonesia yang sedang viral ini ya Bapak Ibu. Nah ini di salah satu kota di Jawa Timur ya Bapak Ibu, ini viral ya kemarin waktu siswa baru ya, penerimaan siswa baru kalau zaman dahulu MOS ya. Nah ini lagi viral ini baru 3 minggu yang lalu. Kemudian dulu tahun lalu ada juga anak artis eh, di Jakarta ya, jadi korban bullying juga atau jadi pelaku. Kemudian sebelumnya juga ada ini di Fakultas Kedokteran kalau nggak salah ini ya, di salah satu perguruan tinggi sampai meninggal ya, seperti itu. Nah, jadi eh, bagaimana tentang bullying di sekolah? Jadi perundungan atau bullying ini adalah masalah serius ya Bapak Ibu. Di Indonesia ini menurut data KPAI bahwa rata-rata di setiap sekolah itu 2 dari 3 siswa atau 3 anak itu pernah mengalami perundungan. Hal ini dapat mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang, bahkan mendorong korbannya untuk bunuh diri. Bayangkan Bapak Ibu, 2 dari 3. Kenapa ini bisa terjadi? Nanti akan kita bahas ya. Gede banget ya angkanya. Nah, oke, kita kilas balik dulu kasus-kasus perundungan yang ada di sekolah ya. Ini di salah satu kota di Bandung ya. Ini perundungannya seperti ini ya. Dipakai helm kemudian ditendang-tendang. Kemudian di Banjarmasin ini terus dibully, dia membalas ya temannya di ruang kelas sampai ditusuk seperti itu. Kemudian siswa SMP ya di salah satu kota Jawa Timur ini sampai tulang pahanya patah ya seperti itu. Kemudian ada lagi di Sumatera ya, di Medan. Ya. Ini sampai tewas ya Bapak Ibu, dibully oleh 9 orang teman-temannya. Kemudian ada juga di salah satu kota, ini juga sampai meninggal dunia siswanya. Dan kasus-kasus seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita cek berita, itu bertebaran ya Bapak Ibu, ribuan jumlahnya yang masuk berita. Yang tidak masuk berita, lebih banyak lagi ya sebenarnya. Nah, pertanyaannya, ini apa dan mengapa sih banyak terjadi kasus perundungan, terutama di dunia pendidikan? Terus, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk menyikapinya ya Bapak Ibu? Nah, perundungan sendiri ini adalah suatu bentuk tindakan yang agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali. Ya, berulang kali kata kuncinya ya. Dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Ini kita samakan dulu ya pemahamannya karena pemahaman sangat luas ya terkait perundungan. Kekerasan pun kata simpelnya juga termasuk perundungan ya. Ya. Jadi eh, ini berulang kali dengan sengaja. Dan sebenarnya kata bullying ini eh, dipopulerkan ya oleh Dokter dan Always ya. Ini sebenarnya sejak tahun 1973. Nah, ini menurut beliau bahwa bullying ini terjadi berulang kali dari waktu ke waktu yang berlangsung dalam satu hubungan yang tidak seimbang antara kekuasaan maupun kekuatan. Jadi ada yang berkuasa, ada yang dikuasai, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu jika terjadi ketidakseimbangan, rawan terjadi perundungan. Nah,
Ini dia Bapak Ibu kata kuncinya. Jadi kenapa 2 dari 3 eh, siswa itu pernah mengalami perundungan atau mungkin boleh jadi sangat besar ya, lebih dari 2/3. Kenapa? Karena bullying atau perundungan itu ada 4 kategorinya Bapak Ibu. Ada 4. Yang pertama adalah verbal, kemudian perundungan fisik, yang ketiga perundungan sosial, dan yang terakhir adalah perundungan cyber. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada 4 perundungan, bukan hanya sekedar fisik. Teman kita dipukul, setelah itu selesai, itu bukan itu saja ya. Ternyata lebih luas ya bullying ini. Baik, kita lihat untuk bullying yang verbal, ya. Jadi ini yang termasuk perundungan verbal, yaitu membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberikan julukan yang tidak menyenangkan, menyindir, mengancam, dan menyebar gosip. Ingat Bapak Ibu, ini adalah bagian dari budaya di Indonesia, Bapak Ibu. Contoh, bergosip ya. Di Indonesia itu hal yang lumrah ya. Bahkan gosip pun itu sampai masuk tayangan TV ya. Tayangan TV. Judulnya benar-benar vulgar ya. Gosip artis atau gosip itu ya. Itu sebenarnya bullying Bapak Ibu ya. Nggak boleh ya. Apalagi kita saja di lingkungan sekolah, nggak usah siswa kita, mungkin antar guru ya kadang-kadang bergosip ya seperti itu. Menceritakan teman-teman kita yang lain seperti itu. Nah, hal-hal yang di Indonesia dianggap itu hal yang lumrah atau budaya itu sebenarnya termasuk bullying. Kemudian yang lain ada membentak. Ya, mungkin kultur kita ya sejak dulu eh, berteriak ya. Ada membentak, berteriak ya. Mungkin juga pernah dilakukan oleh guru kepada siswanya juga, termasuk kita harus introspeksi diri ya zaman dulu ya. Jadi itu sebenarnya juga termasuk bullying ya. Makanya sekarang eh, ada batasan ya, kita sebagai pendidik atau pengajar seperti itu, bahwa kita akan menghindari hal-hal seperti ini terhadap siswa kita. Kenapa? Karena jika ada tidak keseimbangan kekuatan atau kekuasaan, maka rawan terjadi bullying. Menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Ya, eh, memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Hei si unyil, hei si cungkring, ya itu sering kita lakukan. Bahkan tontonan-tontonan kita, film-film di Indonesia itu udah biasa ya. Jadi kita ngelihat di film dia menyebut julukan yang tidak menyenangkan. Hai si kucring, hai si item ya. Nah, itu sebenarnya termasuk bullying. Kemudian kita bandingkan. Coba lihat film-film Barat ya. Film-film Eropa itu nggak ada. Mereka itu eh, melakukan penyebutan yang tidak menyenangkan kepada orang lain ya. Entah mereka memiliki kekurangan ya. Bahkan kalau di media barat ya, itu mereka cenderung sangat menghargai orang yang memiliki kekurangan atau ABK, misalkan anak berkebutuhan khusus ya, misalkan pakai kursi roda atau yang kurus, kekurangan makanan, mereka memperlakukan istimewa. Tidak seperti di Indonesia, itu malah dihina-hina ya, apa dikasih julukan yang tidak menyenangkan ya sama teman-teman sekolahnya seperti itu. Nah, ini budaya ya, budaya kita yang harus kita perangi sekarang ya, kita rubah mulai sekarang. Nah, ya termasuk bergosip ya. Kalau sesekali lihat nonton film-film barat ya atau film action atau superhero itu, jarang ada yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, jarang ya coba superhero bergosip ya nggak ada. Superhero kalau mengancam wajar karena itu memang ini ya peperangan ya. Kemudian memberikan julukan ini sesuatu yang tidak biasa ya di kultur Barat. Dan ini bagi kita mungkin hal yang biasa, tapi sebenarnya perlu kita rubah, terutama kultur yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Baik itu ya Bapak Ibu untuk bullying kategori verbal.
Kemudian yang kedua adalah bullying fisik ya Bapak Ibu. Nah, fisik ini yang paling mudah kita kenali ya, bullying ya. Jadi menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, menjegal, mengancam dengan fisik ya, meninju dan memukul. Jadi ini eh, bullying yang gampang kita kenali dan gampang kita lihat ya, kita perhatikan. Ini yang terjadi kasus-kasus yang masuk berita-berita tadi biasanya memang termasuk bullying fisik ya Bapak Ibu. Ya, ini saya kira tidak perlu pembahasan lebih dalam, ini kita langsung paham ya. Kemudian yang ketiga, ini yang masuk kategori bullying sosial. Nah, bullying sosial ini Bapak Ibu, ini juga termasuk budaya di Indonesia ya. Apa saja? Yaitu mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, mengabaikan, memalak, dan juga memfitnah. Jadi kalau kita ada geng-gengan ya, siswa kita ada geng-gengan di kelas, mereka akan mengucilkan si A. Oh, itu jangan kumpul sama dia. Dia suka minta makanan, dia suka nyontek ya seperti itu. Itu sebenarnya nggak boleh ya Bapak Ibu karena melihat kekurangan teman terus kita kucilkan ya. Kemudian membeda-bedakan. Oh, dia bukan dari orang elit ya. Oh, dia kulitnya hitam. Jangan deket-deket sama dia gitu, anak-anak kita itu. Atau habis bertengkar, sesama teman bertengkar, terus nggak nyapa 3 hari, Bapak Ibu. Itu kepikiran ya, biasanya korbannya tuh kepikiran. Saya kok nggak disapa ya, 3 hari. Itu sebenarnya termasuk bullying, walaupun kita tidak berbicara ya, tidak mau ngomong sama orang, itu juga termasuk bullying. eh, Impactnya sangat besar sebenarnya Bapak Ibu. Kita akan merasa terkucilkan sendiri jika kita tidak sapa, misalkan sama siswa yang populer atau seperti apa ya. Kemudian mengabaikan, memalak, dan memfitnah ini hal yang gampang dilihat. Baik, itu terkait dengan bullying sosial. Nah, kemudian yang keempat, ini yang masuk kategori bullying cyber. Ya, ini biasanya di dunia media sosial atau dunia digital, Bapak Ibu. Oh, ini paling paling ini ya, paling banyak terjadi ini ya. Yaitu di media sosial kita memperolok pesan menyakiti, menghina, mengancam, pesan teror, kabar bohong, mengubah foto, perang-perang kata, membuat akun palsu, memperdaya seseorang, mengucilkan dari grup. Nah, Bapak Ibu. Katanya kita adalah masyarakat yang paling ramah ya Bapak Ibu. Orang Indonesia paling ramah kalau ketemu sama turis, ketemu sama orang asing ya. Tapi ini tidak berlaku kalau kita melihat media sosial kita Bapak Ibu. Tonton saja YouTube ya misalkan. YouTube eh, terjadi perang apa ya. Itu nanti kalau Bapak Ibu baca, kalau beritanya di YouTube itu ya berita namanya berita kan realitas ya. Kemudian komentarnya kalau Bapak Ibu lihat itu semuanya mengerikan ya, barbar ya. Kalau warga Indonesia sudah berkomentar di media sosial, mereka tidak terkontrol ya. Nah, coba di sesekali lihat komentar-komentarnya itu ya, mengerikan ya. Jadi eh, beda antara dunia nyata, kita sama orang ramah, oke silahkan ke sana Bapak. Tapi kalau sudah kita nggak cocok sama kita, komentarnya ya, misalkan ada salah satu tokoh politik misalkan, tokoh politik eh, melakukan kebijakan yang kontroversial gitu ya. Itu komentarnya Bapak Ibu ya, contohnya misalkan Gubernur Jawa Barat. Kalau yang pro didukung-dukung, yang tidak pro mengerikan sekali ya komentarnya. Itu di luar nurul ya Bapak Ibu. Dan itu eh, eh, sampai sekarang masih terjadi ya seperti itu. Belum lagi yang kasus-kasus lain ya. Apa saja. Kita mencuri fotonya orang, dibuat foto profil kita ya seperti itu. Akhirnya orang itu menjadi kalau kita kontennya bagus gak ada masalah. Tapi kalau konten kita agak ngawur, dia namanya bisa tercemar seperti itu. Dan itu hal yang lumrah di Indonesia. Di Barat itu mereka tidak berani seperti itu Bapak Ibu. Kemudian akun palsu ya. Di Indonesia sudah sering ya. Barusan yang terjadi kasus ini 2-3 hari ini.
polisi menangkap 5 orang pelaku judi online yang membohongi bandarnya. Bandarnya rugi sampai 50 juta. Ya, ini ada beritanya 2 hari lalu ya. Jadi mereka menggunakan akun yang banyak ya, kemudian ikut judi online sampai mereka dapat keuntungan 1 bulannya 50 juta. Akhirnya ditangkap mereka. Tapi informasi efek sampingnya, loh, polisi kok perlu sama bandarnya yang laporkan bandarnya, Bapak Ibu. Oke, kita nggak lihat itunya. Yang kita lihat adalah akun palsunya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali di Indonesia orang menggunakan akun-akun palsu untuk berbuat kejahatan. Itu sebenarnya termasuk bullying, ya, seperti itu. Baik, saya kira begitu. Jadi ada 4 kategori yang perlu kita pahami sekarang ya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat realitas bullying yang sedang terjadi. Ini kemarin, oh ya, sebelumnya kita lihat dulu ya dampak dari bullying bagi siswa ya, bagi siswa di sekolah. Yang pertama, jika siswa menjadi korban, yaitu nanti mereka akan sulit konsentrasi. Kemudian dampak selanjutnya yaitu akan terjadi menurunnya kehadiran atau sering absen. Ini runut Bapak Ibu. Biasanya dimulai dari sulit konsentrasi, efeknya kalau sulit konsentrasi mereka akan males sekolah ya, atau sering absen. Nah, kalau sudah sering absen, dampak berikutnya adalah terjadinya penurunan prestasi akademis. Nah, kalau sudah sampai level 3 ini, Bapak Ibu, biasanya mereka sudah nggak minat melaksanakan tugas-tugas di sekolah, ya seperti itu. Ini efeknya berkelanjutan terus. Ini untuk 1 orang ya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, apabila mereka sudah nggak minat, akhirnya eh, dengan tugas-tugas ya, tidak minat dengan tugas-tugas, akhirnya mereka tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan aktivitas ekstra ya atau apapun di sekolah ya males ya sebagai korban karena mereka dari rumah sudah merasa ilfil saya ketemu sama si A dia pelaku bullying males ya seperti itu dan yang terakhir kalau sudah sangat parah sekali akhirnya siswa tersebut bisa drop out ya Bapak Ibu ya ini dampak bullying bagi korban ya di sekolah jadi efeknya sampai drop out atau tidak mau ikut kegiatan yang sebelumnya disukai oleh siswa tersebut. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya. Nah, untuk itu kita lihat dulu ini kasus bulan lalu ini ya, 3 minggu yang lalu ini. Terjadi bullying di Jawa Timur, kita lihat dulu ya. Ini ada source-nya ya, seperti ini. Ya, Bapak Ibu ini sangat miris sekali ya. Kenapa sangat miris? Eh, Ternyata korbannya 1 orang, tapi pelakunya itu keroyokan ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Keroyokan. Masalahnya itu, kalau seandainya satu melawan satu, itu mungkin dianggap pertengkaran ya. Tapi kalau sudah seperti ini adalah pengeroyokan ya. Dan ini bermasalah sekali bagi sekolah ya. Efeknya apa? eh, Jangan disepelekan efeknya Bapak Ibu. Bisa jadi kepala sekolahnya diturunkan ya nanti ya. Di dicopot jadi kepala sekolah. Padahal kepala sekolahnya tidak mengetahui kejadian tersebut ya seperti itu. Tapi sebagai rasa tanggung jawab kadang-kadang efeknya sangat besar bagi sekolah. Nah, untuk itu solusinya apa Bapak Ibu? Untuk
mengantisipasi kejadian serupa, kita belajar dari kejadian yang tadi. Solusinya satu cuma Bapak Ibu, yaitu kita perlu melakukan edukasi kepada seluruh warga sekolah, disertai dengan ancamannya ya, bukan hanya edukasi saja terkait pentingnya menghindari bullying di lingkungan sekolah ya, seperti itu. Jadi solusinya satu di dunia pendidikan. Kemungkinan yang tadi itu siswa kurang mendapatkan informasi tentang bullying dan juga konsekuensinya, Bapak Ibu. Bagaimana? Nanti akan kita bahas semuanya, termasuk ancaman konsekuensi agar siswa itu keder atau tidak berani lagi melakukan bullying ya. Tapi yang paling utama adalah melakukan edukasi. Nah, untuk melakukan edukasi ini bagaimana kita memulainya, Bapak Ibu? Perlu apa ujuk-ujuk kita sampaikan bahwa bullying dilarang, bullying itu tidak baik, tidak masuk, Bapak Ibu, seperti itu di siswa ya. Untuk itu perlu kita stressing dulu mereka, stressing eh, biar nanti kita saat mendogma mereka itu langsung masuk. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan deteksi dini bullying dan lalu kita masukkan nilai-nilai edukasinya. Kenapa kita perlu melakukan deteksi dini? Karena kalau kita sudah melakukan deteksi dini, kemungkinan 2/3 dari siswa itu bisa menjadi korban atau pelaku bullying. Dan itu keilmuan akan cepat meresap kepada mereka, Bapak Ibu. Nah, untuk itu eh, perlu kita melakukan deteksi dini perundungan disertai dengan edukasinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengedukasi siswa tentang bahaya bullying? Untuk itu, kita akan memanfaatkan sebuah alat deteksi dini, namanya analisis sosiometri Nobel ya. Oke, jadi kita akan menggunakan aplikasi. Kita perlu ini ya, sukarelawan ya. Kita langsung live, kita akan langsung mencoba langsung aplikasinya. Ya, saya perlu 50 ya sukarelawan. Saya mau izin untuk share chat ya. Yang mau jadi sukarelawan silakan isi di chat Zoom, silakan diisi namanya. Kita akan simulasi bagaimana analisis sosiometri ini dapat mengetahui pelaku serta korban bullying ya, seperti itu. Silakan 50 orang saja yang pertama yang nanti bisa isi angketnya. Silakan, kami butuh nama-nama Bapak Ibu yang mau jadi sukarelawan, isi di chat Zoom ada ini STTID garis miring tes data ya. Nanti akan kita analisis dengan analisis sosiometri ya. Baik, silakan diisi yang mau jadi sukarelawan yang mau ngisi angketnya ya. Kalau nanti tidak ngisi data nama, maka nanti tidak boleh isi angket bullyingnya. Oke. Nah, nanti kita akan simulasi seakan-akan kita adalah teman satu kelas ya, Bapak Ibu. Kita adalah teman yang sudah lama bertemu, sudah lama ada di kelas ini. Nanti kita akan simulasikan bagaimana kita bisa mendeteksi keberadaan bullying di kelas kita ini. Oke, waktunya 2 menit ya dari sekarang. Kalau sudah mencapai 50 atau kurang juga nggak apa-apa. Baik, sambil diisi, saya akan menjalankan aplikasinya. Jadi aplikasinya ini namanya Sosiometri Nobul Almas ya Bapak Ibu. Ini adalah alat untuk mendeteksi dini tentang keberadaan bullying dengan analisis sosiometri ya. Mungkin bagi beberapa Bapak Ibu eh, sosiometri atau sosiogram nanti adalah hal yang baru ya seperti itu. Ini kita jalankan dulu. Kami akan memasukkan dulu data Bapak Ibu sebelum kita bahas aplikasi ini. Kita akan membuat angket online ya. Sementara menggunakan tetap aplikasi ini ya. Baik, ini sudah berapa? 30.
Baik, langkah yang pertama, eh, jadi kita harus memasukkan data dulu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti jawab-jawab angketnya itu menggunakan nomor urut absen. Jadi cara menjawabnya kita menggunakan nomor urut absen. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah eh, mengidentifikasi dulu standar atau struktur siswa sesuai dengan nomor absen. Baik, kita cukupkan ya untuk yang jadi sukarelawan ada 32 orang. Saya coba copy. Oh ya, saya terakhir ini juga. Saya masuk ya. Ada 33 orang. Saya izin untuk memasukkan ke aplikasi. Kalau sudah punya absen di sekolah misalkan, maka silahkan bisa di copy paste seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini kita akan menggunakan angket online. Untuk itu kita akan mengcopy gambar ini dulu Bapak Ibu. Kita akan masukkan ke aplikasi onlinenya. Ya, izin dulu sebentar. Saya akan men-setting ini. Ini ada 33 ya. Saya masukkan dulu ke Google Form ya. Izin 1 menit ya. Picture satu angket. Oke, saya akan setting ini dulu. Nah, ini nanti akan saya masukkan. Jadi, memang kita harus menambahkan ya daftar nama siswa di sini. Picture satu angket ini ya. Baik, Bapak Ibu, untuk angketnya sudah selesai. Saya akan bersihkan dulu ini. Baik, bagi orang-orang yang tadi yang sudah ngisi data, ini ada sekitar 33. Nanti silakan Bapak Ibu bisa isi angket sosiometrinya ya. Oke. Jadi kita akan memanfaatkan aplikasi sosiometri Nobul ini ya untuk menganalisis keberadaan bullying di kelas kita. Silakan Bapak Ibu buka lagi angket yang saya tulis di chat Zoom. Nah, ini angket sosiometri. Silakan bisa diisi sekarang angketnya. STTID garis miring tes strip SNB. Baik, tadi yang mau jadi sukarelawan silakan. Sekarang kita mulai mengisi angketnya ya. Oke. Kalau Bapak Ibu klik di chat Zoom, nanti akan tampil seperti ini link absen, link angket untuk sosiometrinya. Oke. Untuk email silakan diabaikan saja ya. Lalu kemudian lihat daftar nama peserta. Bagi yang tidak ngisi nggak apa-apa, dilihat-lihat saja. Tapi nanti jangan ikut ngisi angketnya ya, cukup dilihat aja. Karena datanya nanti bisa tertumpuk ya. Baik, Bapak Ibu coba diperhatikan di angket ini kita akan simulasikan kita adalah sebagai teman satu kelas ya. Satu kelas ini ada yang pertama Bapak Slamet Riyadi, nomor urut 2 adalah Nina Oktaviana, nomor urut 3 Ibu Sabta Perwitasari ya. Jadi yang kita gunakan nanti adalah nomor urut absen ini ya Bapak Ibu. Ya, nomor urut absen ini ya. Jadi semua jawaban, ingat Bapak Ibu, sesuai dengan nomor urut absen ini. Oke, kita geser ke bawah. Untuk angket di sini. Nomor urut absen saya ini harus diisi ya. Saya nomor absen berapa? Ini saya nulis saya 33. Silakan diisi sesuai dengan nomor absennya seperti itu.
Ini penting ya, karena nanti ini terkait sama sosiogramnya. Oke. Kalau sudah ketemu untuk kelasnya abaikan saja, untuk nomor induk abaikan saja, baru ditulis untuk nama wajib diisi ya. Nah, seperti itu. Baik, jenis kelamin diabaikan saja. Oke, jadi ada dua bagian. Yang tadi adalah data identifikasi dan identitas kita. Kemudian baru di bawahnya ini ada angketnya, Bapak Ibu. Ada dua bagian pada angketnya. Yang pertama adalah terkait sama kejadian yang terjadi padaku. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah bagian yang kedua adalah tentang evaluasi diri atau tentang diriku sendiri. Baik, kita mulai. Silakan Bapak Ibu lihat yang poin A. Ini cara menjawabnya. Nanti Bapak Ibu harus ngelihat lagi absen di atasnya ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan A1 ini ya. Siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal padaku ya? Misalkan salah satu saja pernah ada ya. Membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberikan julukan yang tidak menyenangkan, menyindir, mengancam, dan lain-lain. Jika ada salah satu saja, diisi ya. Oke, kita lihat. Misalkan lah di absennya tadi orang yang bergosip saya, misalkan ya, misalkan Ibu Maria, misalkan ya, maka di sini nomor absen berapa Ibu Maria? Nomor urut 6. Oke. Maka di sini ditulis nomor urut 6 ya. Kemudian alasannya bergosip tentang saya gitu ya, misalkan. Atau memaki atau memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Dan kejadian ini nggak harus deket-deket, terjadi 3 bulan lalu, terjadi 4 bulan lalu ya. Oh, itu bisa ditulis di sini ya. Oke, jadi begitu cara ngisinya. Jadi tetap diisi nomor urut absen. Ya, alasannya cukup salah satunya saja. Oke, kemudian yang nomor dua, siapa teman yang pernah melakukan perundungan fisik padaku, menampar, mendorong, mencubit, menjambak, dan lain-lainnya. Ditarik lagi. Nomor absen berapa? Jika tidak ada, maka dikosongkan juga tidak ada masalah, Bapak Ibu. Diabaikan saja jika tidak ada. Oh, ternyata saya adalah orang yang besar, anak yang besar, dominan, jadi yang lain tidak berani membuli saya. Tapi saya cenderung jadi pembuli ya, seperti itu ya boleh jadi. Kosongkan saja, tidak apa-apa. Nah, oke, kita lewati nomor dua jika ada. Jika tidak ada dilewati, jika ada bisa diisi. Lanjut ke nomor tiga, siapa teman yang pernah melakukan perundungan sosial padaku? Ya, misalkan mengucilkan dan lain. Jika tidak ada, dikosongi. Jika ada, silakan diisi nomor absen berapa teman yang melakukan. Dan terakhir, siapa yang pernah melakukan perundungan dunia cyber padaku ya? Mengirim pesan di Facebook. Oh, kamu kadang-kadang anak cinta sama lawan jenisnya, tapi yang dilakukan adalah jenis bullying ya. Cara menyampaikannya itu dengan bullying itu ada ya, kejadian kayak gitu banyak kasusnya. Ya, jika ada silakan diisi, misalkan siswa nomor 17 ya, yaitu mencuri foto profil Facebook ya. Nah, atau mengubah PP, foto profil ya, profil picture ya, seperti itu. Nah, ini opsional ya. Siapa teman di kelas lain yang pernah melakukan perundungan padaku? Jika ada, silakan diisi. Jika tidak ada, silakan diabaikan. Oke, baik. Itu sosiometrinya. Kemudian ini ada alat evaluasi dirinya ya. Ini juga harus diisi ya Bapak Ibu. Tentang diriku sendiri, aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk atau tidak atau yang lucu ya, seperti itu. Ya, dijawab iya atau jika tidak dijawab tidak ya. Aku ingin mengendalikan orang lain ya. Eh, Aku kasar dengan orang lain ya tidak kasar ya. Aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Ini sering terjadi ya. Aku tidak peduli dengan perasaan orang lain. Ini tidak. Aku tertawa saat orang terluka atau masa malu. Ya, aku terkadang masa ya silakan diisi ini. Ini alat evaluasi dirinya. Cuma ada sedikit ya 14 soal saja.
Jika sudah, silakan diklik tombol kirim ya. Oke, jadi begitu cara mengisinya. Sebenarnya pertanyaan yang utama itu cukup 4 pertanyaan di awal saja ya. Yang lain itu misalkan tidak diisi juga tidak ada masalah. Baik, silakan diisi Bapak Ibu. Tadi yang sudah ngisi cepat sekali. Ini sudah 18 yang sudah ngisi ya. Ya 21 ya. Nih. Baik, silakan sambil diisi waktunya 2 menit ya. Cukup pilih-pilih saja itu, nggak perlu mikir ya. Kita simulasi-simulasi saja ya Bapak Ibu. Baik, sambil diisi, kita kembali lagi ke aplikasinya Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan dulu, ini aplikasinya sebenarnya berbasis Excel ya. Tapi dia bisa terhubung dengan Google Form tadi. Dia bisa menganalisis secara otomatis ya semuanya. Jadi cukup melakukan angket tadi, maka semua datanya nanti akan dianalisis secara otomatis ya dalam banyak hal oleh aplikasi ini. Baik, kita mulai. Untuk angket, aplikasi ini eh, bisa banyak pilihan model angket. Yang pertama ini bisa angket fisik ya. Tadi yang pertama angket online. Angket online kita menggunakan Google Form seperti yang Bapak Ibu isi tadi ya. Itu Google Form dan nanti akan terhubung dengan aplikasi ini. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan angket offline ya, yang seperti ini sama. Ini sistemnya dengan tadi, tapi ini berbentuk offline. Ini bisa kita cetak jika sekolah tidak ada fasilitas internet atau siswa dilarang menggunakan HP, maka bisa menggunakan angket klasik ya atau offline. Silakan ini dicetak sama, pertanyaan sama, tapi ini berbentuk offline seperti itu. Jadi untuk jawabannya siapa teman yang melakukan bullying verbal, misalkan siswa nomor 17. Nah, seperti ini cara ngisinya. Tapi dalam bentuk kertas ya, tidak di komputer. Jadi angketnya ada banyak tipe. Nah, kemudian eh, saya mau sampaikan dulu Bapak Ibu bahwa untuk melakukan tes ini, Bapak Ibu hanya perlu melakukan 4 langkah saja ya. Yang pertama itu mengidentifikasi dulu nama siswa dan nomor absennya, itu bisa di copy paste. Lalu langkah yang kedua, kita bagikan angket yang sudah ada daftar nama siswanya ini kepada siswa, ya. Lalu diisi oleh siswa, itu yang ketiga. Yang keempat, baru kita masukkan jawaban siswa ke dalam aplikasi atau menggunakan Google Form tadi itu otomatis. Itu saja. Nanti sisanya itu otomatis dianalisa sendiri oleh aplikasi, ya. Baik. Saya kira begitu informasinya untuk aplikasinya. Jadi gambarannya gampang, walaupun ini banyak tombol-tombol menu, ya. Jadi ini adalah halaman utama. Ini tombol-tombol menu ini semuanya otomatis, Bapak Ibu. Ini tombol-tombol yang ada di halaman home ini fungsinya sama dengan yang ada di atas, ya. Jadi kalau kita sudah di halaman tertentu, tinggal klik yang di atas, ya, seperti itu. Baik, kita mulai. Katakanlah kita sudah siapkan angket, lalu sudah diisi oleh siswa, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data siswa dan juga jawaban siswa ke dalam aplikasi ya. Seperti itu. Jadi cuma itu saja langkah yang bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu bagaimana cara mengisi data siswa di sini? Cara mengisinya bermacam-macam Bapak Ibu. Yaitu ada 4 minimal ya. Minimal 4 cara untuk mengisi data siswa di sini ya. Yang pertama itu bisa diketik manual ya atau apa warisan masa lalu ya. Seperti ini Ali, Budi, cara-cara adat atau cara tradisional atau cara turun temurun. Kemudian kita juga bisa ngambil data dari Dapodik Bapak Ibu jika diperlukan. Ya, di sini ada Dapodik gini. Nanti kita bisa import data ya seperti ini. Nah, seperti ini. Maka nanti data dari Dapodik ini bisa kita pindah. Ini data siswanya saja ya Bapak Ibu. Ini adalah langkah yang kedua. Baik seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngetik ya.
Oke, cara yang ketiga, kita bisa copy paste jika misalkan Bapak Ibu punya data ini, data apa namanya, data berbentuk Excel ya, seperti itu. Tinggal copy paste. Dan cara yang keempat, eh, kita bisa menggunakan Google Form tadi ya. Bagaimana cara menggunakan Google Form? Cara menggunakan Google Form, yaitu ini sudah dihubungkan ke Google Sheet-nya yang seperti ini. Oke, kita cek yang sudah ngisi 30 orang. Nah, ini. Kita akan copy linknya yang atas ini ya. Copy, lalu dimasukkan ke dalam aplikasi di sini. Oke, kalau sudah, baru kita... Oh ya, cara mengisinya ini sama ya tadi ya. Cara mengisi manualnya dulu ya sebelum yang online. Cara mengisinya tadi misalkan siswa nomor satu, dia untuk menjadi korban bullying oleh siswa nomor 17 misalkan seperti itu. Kenapa? Ya karena digosipin. Nah, cara ngisinya coba begini saja Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi simple sebenarnya. Baik, sekarang kita akan mencoba in- input data dari Google Sheet yang online tadi secara otomatis ya. Kita klik tombol yang ini, impor dari Google Sheet. Ya, kita tunggu. Dan di sini nanti data itu akan diurutkan secara otomatis oleh aplikasi sesuai dengan nomor absen yang kita isi. Ya, seperti ini. Sudah keluar hasilnya. Nah, ini siswa yang tidak ngisi kelihatan. Nomor absen 19 sama nomor 22, 26 ya. Ini kosong kelihatan ya Bapak Ibu. Baik, ini langsung terlihat hasilnya. Ini menggunakan Google Form dan ini otomatis urut sendiri ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai tugas Bapak Ibu ya, melakukan analisa, melakukan input data ya. Berikutnya untuk analisanya semuanya otomatis Bapak Ibu. Kita mulai dari output yang pertama itu berbentuk sosiogram. Oke, sorry sebelum kita lanjutkan ini yang kosong maaf saya isi lagi ya, sesuai dengan data yang diisi pertama tadi ya, yang ini data ini ya. Saya copy lagi ya, mohon izin. Nah, saya tindih lagi data yang ini. Ya, ini. Oke. Jadi yang kosong ini sudah terisi walaupun mereka tidak ngisi ya. Baik, sampai di sini kita akan melihat hasil analisanya secara otomatis di sini. Dalam bentuk sosiogram ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, kita akan lihat dalam bentuk sosiogram. Cara membacanya cukup simpel ya Bapak Ibu. Saya ganti dulu logonya. Di sebelah kiri ini adalah sebagai korban, kemudian di sebelah kanan adalah sebagai pelaku. Di sebelah kiri saya melaporkan. Nah, ini cara membacanya. Misalkan Pak Selamat Riyadi, saya melaporkan siswa nomor 3 Ibu Sabto telah membuli saya. Kemudian saya juga melaporkan nomor 11 nomor 10 ya. Kemudian saya juga melaporkan nomor ini ya, nomor apa ini? 29 atau 30 ini ya kayaknya 31 ya. Ini cara membacanya cukup simpel ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini akan terekap otomatis siapa pelaku tertinggi. Ya, pelaku tertinggi di sini ada 3 orang peserta, yaitu ya maaf ya Bapak Ibu ini hanya simulasi ya, bukan sungguhan ya. Kita simulasi saja. Nah, ini ini pelaku tertinggi ya Ibu Sabta, Bapak Joni, Ibu Farida ya. Biasanya memang ini ya nomor-nomor awal sering jadi korban di sini untuk simulasi. Terlihat ya Bapak Ibu. Oh ini berarti pelaku ya, pelaku pembuli. Nah, ini terlihat nanti akan terdeteksi setiap kelas siapa pelaku terbanyak. Kemudian di bawahnya ini saling mengadukan ya. Misalkan nih Pak Slamet Riyadi mengadukan Pak Ahmad Syafiin. Begitu juga sebaliknya Pak Ahmad Syafiin mengadukan Pak Slamet Riyadi gitu. Jadi kelihatan kalau ini head to head ya. Saya mengadukan Anda,
Anda mengadukan saya sebagai pelaku bullying. Kemudian ini ada satu pasangan dan yang terakhir ini tidak diadukan sama sekali, ya. Ini tidak diadukan bukan sebagai pembuli atau alias orang yang baik-baik saja. Ada 6 orang, ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah analisa untuk semua jenis kategori bullying. Untuk memisahkannya kita bisa klik di sini. Misalkan untuk bullying verbal saja, misalkan. Yang verbal saja ini yang pelaku tertingginya adalah Pak Slamet, ya gitu. Terlihat di sini. Nanti beda-beda analisisnya. Ini tidak diadukan ya, banyak sekali. Kemudian untuk bullying fisik, nah ini beda lagi. Nah, nanti siapa pelaku tertingginya, saling mengadukan tidak ada ya, seperti itu. Kemudian bullying sosialnya terlihat beda-beda. Tapi kalau kita mau ambil kesimpulan secara umum, kita bisa apa namanya? Kita bisa pilih semuanya saja. Kalau secara keseluruhan ya, mana pelaku bullying tertinggi. Jadi nanti kita memiliki data ini masuk ke kelas A. Oh ini korbannya ini, pelaku bullyingnya, para pembulinya anaknya ini. Masuk ke kelas B kita sudah tahu. Oh anak pelaku bullyingnya ini ternyata seperti itu. Baik, ini dalam bentuk analisis sosiogram ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan lihat hasil analisis sebagai korban ya. Kita mulai dari yang pertama. Misalkan Bapak Selamat Riyadi ya, katakanlah sebagai simulasi saja ya Pak ya, simulasi sebagai siswa. Oke. Eh, saya mengadukan 3 orang ya, verbal, fisik, sosial, dan tidak ada yang cyber. Kemudian teman-teman yang saya adukan namanya ini, yang verbal ini, yang fisik ini, yang sosial ini. Alasannya mereka berteriak, alasan yang fisik mengancam, alasan yang sosial, malah yang cyber nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi kita memiliki datanya, Bapak Ibu, sebagai korban. Nah, di sini ini, ada tips ya bagi korban bahwa bagaimana cara jika aku sebagai korban, apa yang harus aku lakukan? Ya, ini ada tipsnya ya, saran. Tetaplah bersikap tenang. Misalkan ambil nafas dalam-dalam selama 1 menit ya. Ini saran. Mau ditampilkan atau tidak, ini bisa disembunyikan di sini. Baik, kemudian selain sebagai korban, pertanyaan berikutnya, apakah saya, misalkan Pak Selamat Riyadi ini juga berpotensi sebagai pelaku? Baik, kita lihat di sini. Kita lihat. Oke, ternyata eh, nomor absen 1 ini juga berpotensi sebagai pelaku, Bapak Ibu. Ini verbalnya 5, ya. Fisiknya tidak ada, eh, bullying sosialnya ada. Nah, alasan teman-teman melaporkan saya, katakanlah saya ini nomor absen 1 ini ya. Jadi dia suka meledek saya, meledek ya, pernah mengejek saya, suka memanggil saya dengan nama orang tua sambil meledek, mencela ya. Kemudian fisiknya nggak ada yang sosial karena aku didiamkan ya. Boleh jadi ini mungkin punya hubungan terus ada masalah akhirnya didiamin ya seperti itu. Jadi terlihat ini Bapak Ibu. Eh, jadi ada potensi siswa itu sebagai korban, tapi juga sebagai pelaku. Kadang kita tidak mau mengakuinya ya. Eh, kita laporan ke guru kita, kita korban, tapi ternyata kita juga pelaku ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, ini ada terlihat potensi aku menjadi pembuli atau perundung. Aku ingin mengendalikan orang lain. Aku tidak peduli dengan perasaan orang lain. Aku terkadang memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Aku terkadang melanggar peraturan. Aku membuat lelucon ras, sara ya, seperti itu. Ini dapat dari mana Bapak Ibu? Ini adalah angket evaluasi diri tadi yang bagian bawah. Iya tidak, itu terlihat. Dan ini bisa kita cocokkan dengan jawaban teman-teman yang melaporkan saya, seperti itu. Oh iya, ternyata aku ingin mengendalikan orang lain. Akhirnya aku meledek siswa itu, pernah mengejek siswa ini ya.
mengejek temanku, suka memanggil dengan nama orang tua, seperti itu. Sini adalah alat evaluasi dirinya, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian sebab aku menjadi seorang pelaku perundungan. Ini biasanya tips umum ya ini ya. Biasanya aku karena menuduh temanku bersalah ya. Terus meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian dari teman sebaya dan orang tua. Nah, ini potensi eh, saya bisa menjadi perundung karena memiliki prinsip seperti ini, salah satunya seperti itu. Ini banyak nanti kalau dibahas lama ya. Kemudian bagaimana tips yang paling penting ini, cara menghentikan jika aku adalah seorang pelaku bullying atau pembuli atau perundung ya. Meminta maaf, bersabar ketika tidak langsung dimaafkan, melakukan kerja sosial dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, jadi seperti itu analisanya. Dan ini kemungkinan besar ya, 2/3 siswa kita itu akan terjaring ini semua. Ingat, tujuan kita bukan untuk menghakimi mereka, bukan untuk menuduh mereka, tapi tujuan utama kita adalah mengevaluasi dan mengedukasi mereka untuk merubah budaya di sekolah kita ya. Dari data ini nanti akan terlihat semua. Oke, kita kembali lagi. Jadi ini adalah analisa per siswanya ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba dulu peserta nomor 2. Nah, ini beda-beda ya. Nah, ini bisa kita tambahkan foto ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu korban bullyingnya, bisa ditambahkan foto ya. Ini foto pakai nomor induk. Jadi misalkan nomor induknya ini ya, 1001. Kita ubah saja, misalkan siswa nomor 1 ini nomor induknya 1002, yang ini 1001 ya. Maka nanti di sini akan keluar fotonya Bapak Ibu. Nah, ini ya, enak ini. Kita tahu, oh ini ternyata korban bullyingnya. Dan ini juga termasuk pelaku misalkan. Nah, kita ke yang nomor 1, ada fotonya ya. Dan ini bisa kita cetak ya. Kita cetak seperti ini dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3 misalkan. Maka bisa kita cetak PDF Bapak Ibu. Nanti akan keluar eh, PDF otomatis di generate, dan ini juga bisa dibagikan ke siswa sebagai alat evaluasi diri atau mungkin menjadi rahasia sekolah juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya juga seperti ini. Ini ya. Oke. Ini yang kedua, PDF ya ini ya. Kalau dicetak kurang lebih tampilannya seperti ini. Baik, ada juga tadi sosiogramnya dan juga ada sebagai pelaku ya Bapak Ibu. Ini generat otomatis ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, setelah tadi tahu, nanti di sini akan ada rekap per kelasnya ya. Dalam arti Adi nih ya, dilaporkan misalkan ya, Pak, nomor absen 1 sebagai pelaku ada 6 laporan. Siapa saja yang melaporkan ini terlihat semua datanya di sini. Ibu Mawar Eka, Bapak Ahmad Syafiin, kemudian alasannya apa saja mereka melaporkan. Ini terlihat semua datanya. Kemudian yang saling melapor, ini terlihat, ini saling melapor. Kemudian kecenderungan sebagai pelaku, ini ya terlihat. Kemudian sebagai korban, nah ini terlihat. Dan kesimpulan akhirnya cek sebagai pelaku. Nah, ternyata ini sebagai pelaku, pelaku-pelaku, yang ini sebagai korban, korban, korban. Nah, ini tidak sebagai pelaku, ini korban. Nah, setelah itu baru nanti kita akan memasukkan nilai-nilai edukasinya ya. Setelah mereka, oh ternyata saya masuk kategori pelaku, saya masuk kategori korban. Ini terlihat ya, seperti ini. Ya, ini rekap per kelasnya. Kemudian juga ada dalam bentuk metrik ya, matriks. Nah, seperti ini. Tadi jumlah siswanya kalau nggak salah 33 ya, atau 34 ya. Ini kita tambahkan 33. Ini terlihat Bapak Ibu, kalau bisa baca metrik seperti ini. Saya di jadi korban oleh ini nomor absen 3.
Ya, nomor absen 4 ini Bapak Joni Effendi menjadi korban dari nomor absen 5, jadi korban jadi nomor absen 7, dari korban jadi nomor absen 12. Terlihat bentuknya. Ini otomatis ya Bapak Ibu, nggak perlu dianu sendiri. Kalau mau diubah, misalkan cukup yang verbal saja, maka seperti ini. Terlihat ya, beda. Atau udah tampilin semua. Nah, seperti ini. Ini otomatis keluar dalam bentuk matriks. Kemudian analisa lainnya ini dalam bentuk grafik ya. Verbal ini paling banyak, fisik dan cyber paling sedikit. Kemudian indeks sebagai pelaku. Ini langsung urut ya Bapak Ibu. Kalau mau dirunut, oh enggak ini sesuai nomor absen ternyata ya, sesuai nomor absen. Jadi ini ada indeks ya, nggak usah dibaca, cukup pakai grafiknya. Nah ini baru urutan pelaku tertinggi Bapak Ibu. Ini terlihat ya, top 10 ya, top 5 atau mau dirubah menjadi top 10 tinggal diubah di sini. Yang paling atas ini adalah juara satunya ya, pelaku bullying. Yang nomor 2, nomor 3 sama, kemudian baru nomor 4 ini 6 kali ya, 6 laporan. Jadi terlihat di sini ya rankingnya siswa yang jadi troublemaker di kelas itu langsung ada datanya. Baik, demikian ya analisanya. Ini juga ada kelengkapan. Nanti kalau mau di print, dibuat cover, ya apa namanya, dibuat laporan bisa. Ini tinggal di print saja. Ini ada covernya. Jadi ada data-data tadi. Ya, saya kira ini cuma ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita bagikan pada siswa atau beritahu ke siswa bahwa banyak ya terjadi bullying yang tidak terlihat tapi dengan alat ini deteksi sosiometri ini kelas yang kelihatannya damai tapi ternyata ada gelombang di bawahnya ya. Ada gejolak yang tidak terlihat dengan alat deteksi sosiometri ini. Nah, setelah itu mereka khawatir ya bahwa saya juga sebagai pelaku ternyata itu. Baru kita masukkan nilai-nilai edukasinya Bapak Ibu. Di sini ada ya referensinya. Oh ya, ini apa saja jenis bullying, kemudian siapa pihak yang terlibat dalam bullying, yaitu ada korban, ada pelaku, dan yang terakhir adalah saksi Bapak Ibu. Ini perlu kita sampaikan ke mereka. Saya perbesar dulu ya, biar terbaca di ini. Kemudian, jika aku sebagai korban, apa potensi jika sebagai korban ya. Ya, sebagai korban. Biasanya yang pertama adalah siswa yang dianggap berbeda, baik fisik maupun kebiasaan. Kemudian siswa yang sering salah berbicara ya, atau salah tingkah atau mudah takut. Siswa yang cenderung penurut dan lain-lain ya. Ini harus menjadi edukasi bagi semua siswa. Jika aku sebagai korban, apa yang harus aku lakukan? Di sini ada ya. Oke. Respon korban. Nah, ini Bapak Ibu juga harus paham ya bahwa korban bullying itu ada 3 respon yang kemungkinan akan mereka lakukan jika sebagai korban. Yang pertama ini adalah fight ya atau membalas. Biasanya mereka akan merasa marah, sakit hati atau dendam pada pelaku bullying dan mereka biasanya akan menyalurkan kemarahannya itu kepada siswa lain yang dianggapnya lebih lemah. Dan mereka biasanya cenderung menjadi pelaku perundungan di kemudian hari ya Bapak Ibu. Oke, mungkin bagi sebagian dari kita dulu mungkin sama guru kita dulu masa lalu ya, kita dikasih misalkan nggak garap PR gitu ya, dihukum yang keras ya. Itu kalau kita memiliki respon marah, setelah kita jadi guru, kita akan menghukum siswa kita keras seperti apa yang kita lakukan dulu. Itu kecenderungannya. Itu kalau yang fight, Bapak Ibu. Mereka membalas ya. Tapi membalasnya nanti ke orang yang lebih lemah ya. Kemudian yang kedua, flight. Flight ini melarikan diri, Bapak Ibu. Jadi siswa yang jadi korban ini merasa sakit hati, namun cenderung melarikan diri dengan melakukan hal-hal yang positif atau negatif ya. Nah, kalau yang positif ini apa? Biasanya belajar bela diri, musik, melukis, main gitar, dan lain-lain. Nah, kalau yang negatif ini biasanya lari ke narkoba, minuman keras,
gawai, judi online, online game, pornografi, dan lain-lain ya. Oke, pelarian istilahnya. Dan yang terakhir ini yang paling harus kita antisipasi adalah yang freeze, Bapak Ibu. Freeze ini atau tidak berdaya atau ketakutan. Jadi biasanya korban ini merasa kehilangan motivasi hidup karena merasa sangat tertekan ya. Ia cenderung menarik diri, tertutup, lupa pada impian-impiannya. Terkadang ia menyakiti diri sendiri. Ya, contohnya membenturkan kepala ke tembok, tidak mau makan, dan lain-lain. Ya, bila berada di sekolah, biasanya eh, ia akan menjadi korban para pelaku bullying. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi tidak semua korban itu sedih apa, ada yang melawan ya. Ada yang melawan, ada yang melarikan diri, dan ada yang tidak berdaya atau freeze. Ya. Ini juga harus kita pahami dan ini harus disampaikan kepada siswa ya. Sebab aku sebagai pelaku, terus ini mengapa saksi tidak atau korban tidak pernah melapor ya Bapak Ibu sampai sekarang ya. Korban jarang melapor, tapi dengan alat ini nanti ketahuan nggak perlu dilaporkan ya. Kita perlu deteksi dini dulu. Potensi aku menjadi perundung ini banyak ya. Bicara, oke ini banyak ini ke bawah ini ya. Terkait sama saksi apa dan lain-lain ya, menjadi abstender dan lain-lain, ini edukasinya. Baik, berikutnya edukasi konsep berikutnya adalah upaya pencegahan ya oleh sekolah. Ya, nanti akan dibahas nanti. Kemudian ini yang urgen Bapak Ibu. Teknis pelaksanaannya bagaimana? Ya, ini teknis sekali. Eh, nah, ini yang perlu disampaikan kepada siswa. Ya, ini perlu disampaikan ya. Cukup disampaikan saja ya, biar mereka tidak berani lagi melakukan bullying. Setelah mereka tahu bahwa bullying itu ada 4 kategori ya, itu undang-undang anti perundungan. Ini perlu disampaikan Bapak Ibu. Ditulis di sekolah ya, yang melakukan perundungan, Undang-Undang Nomor 35 ya, tentang perlindungan anak ya. Nanti setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan ya atau denda 72 juta. Oke, berikutnya eh, jika sampai luka berat ya atau pelaku dipidana dengan penjara 5 tahun atau denda 100 juta. Jika sampai mati ya, ini hukumannya berat ya. 15 tahun dengan denda 3 miliar. Ini perlu disampaikan ya. Walaupun kita tidak berharap ke sana. Ini juga sebagai istilahnya politik kita ya. Apa? Rebit ya, apa itu? Jadi kita kasih mereka edukasi, tapi kita juga ancam ya apabila melakukan perundungan seperti itu. Ini perlu ditempel di sekolah. Kemudian ini juga terkait sama penanganan juga, Bapak Ibu. Mekanisme penanganan kasus bullying ya. Jadi ada penyampaian pengaduan, ya pengaduan diterima oleh pengaduan kayak tadi yang di atas gambar paling atas ya teknisnya kita buatkan saluran. Dan yang terakhir ini yang paling urgen, eh, penanganan dan sanksi. Ini kita juga harus hati-hati Bapak Ibu. Nah ini ya, ini ada undang-undangnya, ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Ya, Satuan Pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa satu, teguran lisan. Ya, jika itu bisa diatasi ya, atau mungkin ringan. Yang kedua, teguran tertulis. Ya, jika anaknya masih ngeyel atau korbannya. Dan yang terakhir, tindakan lain yang bersifat edukatif. Ingat Bapak Ibu, cuma tiga. Tiga ini tidak boleh lebih dari ini ya. Tindakan kita, ada undang-undangnya. Makanya kita melihat bullying, tahu-tahu kita menampar anak kita, ya masalah lagi itu. Kita sebagai pelaku bullying dan kita bisa dilaporkan ke polisi, Bapak Ibu. Ini yang jadi kasus ya selama ini ya. Nah, edukasinya ini yang paling penting ya. Sekolah juga hanya boleh melakukan 3 hal ini. Teguran lisan, teguran tertulis, dan yang lain adalah tindakan lain yang bersifat edukatif. Ini ada keterangannya ya. Teguran lisan diberikan kepada pelaku tidak perundungan level ringan ya.
Misalkan perundungan verbal, ya perundungan fisik yang hanya menyebabkan luka ringan, vandalisme, ya itu. Kemudian teguran lisan bersifat santun dan mempertimbangkan pelaku akan jera. Kemudian berikutnya teguran tertulis. Ya ini pelaku mendapatkan teguran tertulis. Teguran tertulis disampaikan kepada orang tua. Teguran tertulis diberikan maksimal 3 kali ya. Jika lebih dari 3 kali, maka diberikan pendampingan tenaga profesional. Nggak boleh dikeluarkan dari sekolah, Bapak Ibu. Tidak ada rumusnya ya. Nah, jika sudah 3 kali dikasih teguran, saya tetap anaknya ndablek ya, nggak boleh dikeluarin. Tetap kita datangkan tenaga profesional di konseling ya. Karena sekolah itu sebagai bengkel ya, anak yang nakal itu harus diperbaiki, bukan harus dibuang ya. Siapa nanti yang akan mendidik mereka? Ya, jadi ada batasannya ya, nggak boleh lebih dari ini. Oke. Kemudian sanksi lain yang bersifat edukatif ya, misalkan menskorsing ya, supaya mereka merefleksikan diri untuk apa introspeksi diri seperti itu. Bisa juga berupa kerja sosial ya, atau sanksi memberikan rehabilitasi melalui psikolog seperti itu, Bapak Ibu. Ini yang paling urgen ya Bapak Ibu, jangan lebih dari tindakan-tindakan ini. Kenapa? Karena kita sudah hidup di era digital dan era Gen Z ya. Ada anu sedikit kita kalau salah jalan kita berurusan sama polisi. Untuk itu semuanya ini sudah diatur sebenarnya sama Kementerian Pendidikan ini sejak tahun 2015. Baik Bapak Ibu, mungkin begitu ya. Ini yang lain-lain saya kira ini tidak urgen ya. Nanti dipelajari sendiri ya terkait sama deteksi dini bullying ini. Kita lanjut lagi ke materinya yang tadi aja ya. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh sekolah terkait sama bullying ini? Yaitu melakukan deteksi dini perundungan ya. Lalu melakukan edukasi kepada seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah ya, ingat Bapak Ibu, bukan hanya siswanya saja ya. Mungkin ada beberapa yang belum paham juga warga sekolah, termasuk Pak Satpam itu ya juga. Itu perlu kita lakukan edukasi ya. Kemudian membuat upaya pencegahan perundungan, kemudian membuat mekanisme penanganan dan penanggulangan perundungan. Yang terakhir adalah membuat saluran laporan yang mudah dan efisien. Jadi ini ya, melakukan deteksi dini, edukasi, kemudian menyediakan saluran pelaporan, dan yang terakhir melakukan praktek baik di sekolah untuk merubah kultur ya, budaya di sekolah. Itu tujuannya. Ini perlu dipajang juga ini jerat hukum bagi pelaku bullying terhadap anak. Nah, ini biar anak-anak tidak apa? Tidak melakukan bullying semena-mena ya. Jadi jiwa yang sehat tanpa perundungan. Ya, pertanyaan besarnya kapan lingkungan sekolah kita menjadi sekolah yang bebas perundungan? Ya, silakan eh, Bapak Ibu di PMM juga kemarin ya, 3 dosa besar pendidikan menurut mantan Menteri Pendidikan. Salah satunya adalah perundungan ya. Kapan ini bisa dilaksanakan di sekolah? Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah pemaparan kami terkait dengan deteksi dini bullying dengan analisis sosiometri, dilengkapi dengan edukasinya. Jadi tujuan kita itu bukan mencari kesalahan siswa ya. Tujuan kita yang utama adalah merubah budaya dengan menyadarkan mereka siswa dengan edukasi menghindari budaya bullying di sekolah. Baik, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari kami. Monggo, kita buka sesi diskusi. Yang mau diskusi silakan langsung open mic saja, Bapak Ibu. Monggo silakan. Sudah bisa ada Bapak Joni Effendi sudah resign. Monggo silakan Pak Joni. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Pak Ali. Sebelumnya saya eh, bukan guru BK, bukan juga di kebekaan, bukan juga dari psikolog, tapi saya pendidik
yang tertarik untuk menciptakan lingkungan safe environment untuk semua siswa. Saya fokus di situ. Nah, kenapa saya tertarik di sini? Karena saya selama apa namanya dari 2022 mendampingi sekolah semua semua tingkatan baik dari TK hingga SMK, saya menemukan justru yang tidak belum tersentuh secara ini karena di sini kan mendeteksi antar siswa gitu ya. Nah, bagaimana seandainya nih itu adalah masyarakat sekolah itu sendiri. Salah satu contoh saya menemukan ada 49 perilaku negatif pendidik selama proses pembelajaran yang membuat anak yang awalnya ini apa namanya itu biasa saja, akhirnya merasa rendah diri, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadilah karena dilihat teman-teman yang lain, istilahnya anak ini agak diinikan oleh si pendidik ini, justru anak-anak lain itu yang jadi pemancing menjadi membuli si anak ini tersebut. Nah, maksud saya adalah apa ya supaya kita juga sebagai pendidik ini sadar kadangkala apa yang kita lakukan eh, itu termasuk bully. Contoh, saya sebutkan salah satu contoh Pak ya. Misalkan kayak gini, kita ketika mendidik, mengajar, kita kan menghadapi kelas besar nih dengan segala hiruk pikuknya, perilakunya mereka, jenis kemampuannya dan lain sebagainya. Nah, ketika pendidik menjelaskan satu materi dalam satu waktu, secara otomatis tidak semua apa yang kita sampaikan itu akan diterima baik oleh semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Sehingga ketika salah satu siswa ini bertanya tentang materi yang dijelaskan pendidik tadi setelah dijelaskan, maka pendidik tadi bilang, kau tak tidak memperhatikan saya. Bukannya saya sudah jelaskan tadi. Nah, akhirnya seolah-olah anak ini melakukan kesalahan padahal memang kemampuan dia untuk menyerap informasi tadi. Karena saya temukan juga di kelas saya sendiri, saya sudah coba 3 kali menjelaskan tugasnya, cuma alhamdulillahnya saya itu menerima setiap siswa mau bertanya ke saya kalau mereka sedang mengerjakan tugas gitu kan. Nah, ada yang masih bingung, boleh bertanya ke depan menemui saya atau memanggil saya. Nah, di situ, maka di sini saya bisa menyampaikan bahwasannya tidak semua siswa itu dapat menyerap dengan baik semua apa yang dijelaskan oleh pendidik. Nah, saya tekankan sekali lagi ya, ada 49 perilaku negatif pendidik itu selama proses pembelajaran, selama proses bukan di luar. Yang akhirnya memicu siswa lain yang memang istilahnya mungkin ada ketidaksukaan dengan ini siswa, akhirnya terjadilah pembulian. Terima kasih. G, itu adalah hal yang sering terjadi Bapak, mungkin bukan hanya di sekolah Bapak G. Itu yang jadi masalah itu sudah menjadi kultur sebenarnya Bapak Ibu di Nah, sekolah kita ya. Nah, untuk itu eh, mulai sekarang kita bagi orang-orang yang sudah mulai sadar tentang bullying, kita harus bersama-sama bergerak merubah minimal di sekolah kita kultur-kultur seperti itu. Ya, itu terima kasih sekali dan sharingnya ini Bapak. Jadi insya Allah para peserta di sini akan mulai memahami paradigma ini ya, paradigma baru bahwa ternyata budaya bullying itu memang kental di sekolah kita dan itu harus kita rubah mulai sekarang. Itu titik poinnya gitu Pak. Oke. Untuk itu bagaimana? Ya harus bareng-bareng. Memang harus disupport oleh pemerintah. UNICEF itu sejak dulu ya, sejak sejak lama sekali ya bahwa bullying itu sesuatu yang kita nggak sadar. Perasaan di sekolah kita nggak ada bullying ya, tapi sebenarnya guru sering melakukan. Itu benar itu Bapak. Dan kultur seperti ini, mari kita sama-sama mulai dengan semangat baru merubah budaya kita. Oke. Monggo bisa silakan, Bapak. tambahkan lagi Pak sedikit Iya. Pak. Nah, salah satu yang ini juga yang saya deteksi itu adalah selama 4 tahun terakhir ya saya mendampingi keliling ke sekolah, ke semua sekolah, baik yang di kota maupun di pelosok, di wilayah Kalimantan Utara, di Sumatera juga saya pernah.
Jadi, misal kayak gini ya, salah satunya sekarang kan lagi digalakkan refleksi tuh, ya Hmm. kan? Refleksi pembelajaran. Nah, ketika si siswa memberikan refleksi kurang atau feedback kurang baik terhadap si pendidik, ini menjadi cikal bakal akhirnya agak sentimen nih pendidik yang akhirnya timbullah salah satu aspeknya lagi yang saya bilang tadi 49 itu adalah favoritism. Favoritism itu mana siswa favorit di si guru, mana yang tidak. Nah, tergolonglah di situ. Makanya hasil refleksinya itu selalu positif, tidak pernah ada negatif. Itu. Terima kasih. Ya. Boleh tanya Pak, ini Bapak dari mana ini? Kayaknya bukan dari guru ya? Atau dari lembaga anak? Saya alhamdulillah dosen. Oh dosen, makanya kok Ya. detail sekali nih risetnya ini. Ini Karena kayaknya perlu disosialisasikan Pak hasil temuannya ke mm, sekolah-sekolah dan mungkin akan sangat bermanfaat sekali Bapak. Eh, Banyak sekolah yang butuh informasi ini. saya kalau misalkan gini Mas, saya tuh fokusnya, saya tuh kalau misalkan ngisi pelatihan, biasanya saya diundang sekolah atau dak dinas, saya minta kelas khusus, khusus Hmm, anak yang susah diatur, hmm. ya yang apa namanya dikeluhkan pendidik, itu jadikan satu dan itu natural, tidak boleh dikondisikan. Malah saya menyampaikan bahwasannya jangan anggap saya adalah sampaikan kepada siswa, saya adalah calon pendidik. Jadi siswa ini yang menentukan saya diterima atau tidak. Nah, jadi di situ saya lihat justru yang terjadi itu adalah kebalikannya. Yang awalnya tidak mau belajar, semuanya ada terdokumentasi di video TikTok saya. Saya berbagi di situ, di akun TikTok saya itu saya tuh berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan. Nah, di situ. Jadi itu hanya kenapa saya sampaikan dan juga saya beberapa sudah menuliskan ada salah satunya itu namanya refleksi. Insya Allah mau terbit ini refleksi itu jadi dialogik. Jadi secara langsung. Terima kasih Mas. Wah luar biasa sekali nih Pak Joni Effendi ini Bapak Ibu. Kita kasih aplaus dulu buat ini buat Pak Joni Effendi ya, luar biasa risetnya dan insya Allah akan sangat bermanfaat ya dengan semangat riset-riset terkait sama bullying di Indonesia ini. Terima kasih Bapak Joni. Semoga diikuti oleh para guru-guru yang sudah siap merubah budaya di sekolah kita. Oke, terima kasih. Eh, Monggo silakan Pak Selamat Riyadi. Monggo silakan Bapak. Tadi yang raise hand. Oke, maaf tadi lupa untuk unmute ya. Oh, oke, Selamat silakan malam Bapak. Bapak Ibu semua. Saya Slamet Riyadi, guru BK di salah satu MTS di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sedikit memberikan masukan untuk aplikasinya tadi yang luar biasa lengkap. Yang pertama adalah terkait dengan solusi yang berkaitan payung hukum undang-undang bully ya, baik itu bully secara langsung maupun secara tidak langsung atau cyberbully. Mungkin hal ini akan kurang kuat kita sampaikan kepada peserta didik karena mereka juga punya senjata bahwa saya masih di bawah umur dan akan cacat hukum ketika undang-undang itu dikenakan ke saya. Jadi alangkah baiknya ada solusi lain yang memang itu lebih, oh iya ya ini saya bisa kena nanti atau apa ya, mungkin itu. Jadi kami sebagai guru juga kadang bingung mau mengancam dengan UU atau apa sebagai treatment juga kurang kuat juga. Sementara pelayanan edukasi tetap kita laksanakan seperti itu. Yang kedua sendiri untuk masukan pengembangan aplikasi, terutama untuk bully yang bersifat cyber ya, bersifat online ini kan tidak terbatas dalam satu sekolah saja, Kak. Jadi bisa lintas sekolah juga, bahkan bisa lintas kabupaten ketika ini sudah berkaitan dengan dunia online anak-anak. Nah ini bagaimana ketika nanti kita mau mencoba memanfaatkan aplikasi ini, dan anak itu melaporkan dari lintas sekolah atau lintas kabupaten. Karena tidak ada opsi di sini, adanya adalah opsi lintas kelas, gitu, yang kita juga mengukurnya nanti biar lebih mudah karena ini rata-ratanya nanti dibuat per sekolah seperti itu. Nah, bagaimana ketika di luar sekolah kita juga masih bisa menginputnya. Ya, terima kasih itu saja. Baik, terima kasih Pak Selamat Riyadi.
Eh, baik, wah ini luar biasa sekali ya. Memang banyak kayak Bapak Slamet Riyadi nih ya yang peduli terkait sama keadaan bullying di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu terkait sama pernyataan yang pertama ya itu tidak mempan ya. Jadi cara terbaik untuk menghindari bullying adalah merubah kultur budaya kita memang. Kalau pakai ancaman itu sebenarnya respon siswa itu sangat negatif sebenarnya ya, tapi itu sebagai pelengkap saja. Cara terbaik tetap adalah merubah kultur budaya kita. Jadi kalau kita sebagai guru sudah berhasil merubah budaya bullying di sekolah kita, kalau ada anak satu pelaku bullying yang lainnya sudah tahu, sudah paham, maka yang satu ini yang akan dikucilkan. Pelaku bullyingnya yang dikucilkan. Beda lagi kalau budayanya masih seperti zaman jahiliyah dulu ya, misalkan bullying sudah hal yang biasa, maka justru terbalik, satu korban dibully oleh banyak siswa, seperti kejadian di sekolah tadi ya, yang video itu. Jadi salah satu cara adalah memang merubah kultur ya, bagaimana siswa kita tuh sadar semuanya masuk ke sekolah kita masa orientasi siswa baru bahwa langsung ditegaskan sekolah kita anti bullying. Kalau ada bullying maka kita sama-sama dikucilkan pelakunya. Itu hilang, insya Allah itu apa ya, pengaruhnya sangat luar biasa sekali ya. Itu salah satunya. Kemudian kalau yang dilakukan oleh UNICEF itu membentuk tim khusus. Ya, membentuk tim khusus sekitar 30 anak itu sebagai pensupport siswa yang menjadi korban. Jadi kalau misalkan ada pelaku bullying, maka yang 30 itu yang akan membantu korban dan akan mengcounter ya pelaku bullyingnya seperti itu. Jadi korban tidak merasa sendirian. Nah, itu memang harus siswa pilihan dan di backup oleh guru ya seperti itu. Itu hal yang menengah ya seperti itu. Dan yang kalau yang terakhir, cara yang terakhir adalah kita menggunakan ancaman bahwa bullying ini ada hukumannya ini. Ya itu memang eh, sebagai penggetar saja itu bagi siswa yang memiliki preferensi freeze tadi ya, ya. Atau eh, siswa yang mungkin masih bisa mikir, tapi bagi siswa yang cengkal ya, yang memang sudah nggak pernah mikir, itu nggak berpengaruh memang Bapak. Itu seperti itu. Jadi cari yang terbaik itu. Jadi misalkan kita mau membuat budaya kultur anti bullying di sekolah kita, salah satu caranya adalah kita coba ini melakukan eh, tanda tangan bersama. Jadi kita bareng-bareng studium general di sekolah kita, eh, kita melakukan apa namanya? Tanda tangan, siapkan banner, semuanya tanda tangan bahwa kita siap buat budaya kita di sekolah kita, lingkungan kita anti bullying. Tanda tangan semuanya, termasuk kepala sekolahnya, termasuk guru-gurunya semuanya. Kita sepakat bahwa sekolah kita itu seremonialnya seperti itu. Tapi dengan begitu sebenarnya siswa akan merasa, oh ya, sekolah kita harusnya sekolah anti bullying. Siswa akan merasa bahwa lingkungannya harus berubah anti bullying. Itu Bapak. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, eh, mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaan yang kedua? Saya kelewat tadi. Oke, terima kasih. Jadi intinya harapan dengan aplikasi ini tadi ada pengembangan terkait penanganan cyberbullying yang ini tidak hanya lintas kelas tapi juga bisa lintas sekolah bahkan lintas regional seperti itu, Pak. Baik, terima kasih masukannya Bapak. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi deteksi dini Bapak, bukan aplikasi pelaporan. Nah, kalau pelaporan itu bebas saja, Bapak tinggal bikin aja Google Form, tapi di kita juga ada disediakan bahwa saya menjadi korban bullying, saya melaporkan atau saya sebagai saksi, saya melihat bullying itu seperti itu. Dan itu luas, siapa saja bisa dilaporkan Bapak. Berbeda dengan aplikasi kita. Nah, aplikasi kita ini sebenarnya alat tes ya, alat tes saja untuk mengungkap keberadaan bullying di kelas ya seperti itu. Alat tes bukan beda. Kalau alat pelaporan itu nggak perlu wajib mengisi ya kalau sebagai korban saja. Nah, alat tes ini tujuannya adalah menggugah mereka. Oh, ternyata saya sebagai pelaku. Oh, ternyata saya sebagai ini. Baru kemudian kita cekoki edukasinya ya bahwa bullying adalah kayak gini gini gini, ancamannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kita tujuannya seperti itu, Bapak. Jadi
Kalau untuk yang lintas sekolah, kita nggak perlu ini. Kita cukup buatkan saluran laporan bahwa siswa bisa masuk ke WA saya yang melaporkan, nanti kita tindak lanjuti seperti itu. Oke, demikian Bapak. Terima kasih juga atas apresiasinya. Tapi tujuan utama kita sebenarnya tidak mau mencari kesalahan siswa ya dengan aplikasi ini. Tujuan kita yang utama adalah mengedukasi mereka. Bagaimanapun juga siswa semuanya pelaku bullying ataupun korban itu adalah anak-anak kita ya. Kita tidak ingin menghukum mereka. Yang kita inginkan adalah perubahan karakteristik mereka ya. Mereka jadi lebih sadar, mereka lebih menghargai temannya, mereka jadi sadar bahwa oh ini bullying, ini nggak boleh, oh saya juga nggak mau sebagai korban seperti itu. Tujuan kita seperti itu, Bapak, dengan adanya aplikasi ini. Oke, terima kasih Pak Selamat Riyadi. Begitu. Monggo, ada lagi satu lagi ya. Monggo, ada yang lain? Assalamualaikum, selamat malam Pak Ali. Oke, Waalaikumsalam Ibu Ulfa. Ya, perkenalkan saya Ulfa dari Bandung. Sepertinya saya tuh guru baru ya pengalamannya dibanding dengan guru-guru senior di sini. Tapi barangkali saya mau sharing sama mau meminta pencerahannya dari para senior di sini sama Bapak Ali. Begini Pak, pengalaman saya tuh di sekolah tuh selama 2 tahun ini untuk anti perundungan tuh kan marak sekali ya Pak ya. Udah di sekolah tuh udah diwawar-wawar gitu, baik di kelas, secara kelas besar dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya saya tuh guru BK. Saya tuh memang diberi sedikit kemampuan untuk mendeteksi, oh ini kemungkinan bullying, oh ini kemungkinan bullying gitu ya Pak. Namun ketika saya melaporkan ibaratnya atau saya mendiskusikan dengan senior, guru senior ataupun dengan rekan sejawat yang lain, ada tanggapan bahwa, "Oh mungkin saya terlalu baper," atau mungkin saya terlalu perasa bahwa siswa itu mah bukan termasuk korban bullying, padahal sejatinya memang ya masuknya kategori korban bullying gitu, Pak. Nah, saya tuh jadinya merasa kayak saya merasa berjuang sendiri nih, kayak misalnya saya punya siswa A, dia memang korban bully di kelasnya. Ketika saya, obrolkan ke wali kelasnya ataupun ke guru BK yang lain, tanggapannya adalah, "Ah, enggak itu mah hanya bercanda." Nah, itu loh, Pak, saya bingung bingung gitu, Pak. Apakah harus sampai tahap fisik baru bisa membuktikan itu bully gitu, padahal sejatinya untuk perundungan itu beliau-beliau tuh tahu Pak di sekolah tuh gitu kan udah 2 tahun ini gitu ya marak gitu. Jadi saya tuh dalam posisi serba salah, mau anaknya oke mungkin, tapi di sisi lain ketika pelakunya termasuk dari orang tuanya yang berpengaruh, tak itu saya bingung Pak. Kadang sekolah pun juga menutupi, "Udah Bu, nggak apa-apa itu mah hanya bercanda, udah jangan diperbesar." Nah, itu saya bingung Pak kalau kayak gitu. Mungkin barangkali di sini, ada Bapak dan Ibu guru senior yang bisa memberikan saya masukan atau jangan apabila menemukan, yang seperti itu lagi gitu, harus seperti apa. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Oke, terima kasih Ibu Ulfa Azalia ya. Wah, ini kesimpulannya sekolahnya masih belum memahami tentang keberadaan empat kategori bullying ya, termasuk yang verbal tadi ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau memberikan solusi apa yang harus dilakukan? Oke, eh, kalau bagi kami sendiri itu banyak caranya ya Bapak Ibu. Salah satunya silakan diadakan studium general Bapak Ibu. Mungkin di acara penerimaan siswa baru, suruh kumpulin semua siswa, datangkan satu narasumber dari kepolisian, Ibu. Gak apa-apa, mereka suka, mereka seneng ya. Tapi diberitahu informasinya bahwa bullying itu termasuk verbal apa gitu ya, itu mereka seneng ya. Itu perlu disampaikan ya. Oh bahwa ternyata verbal itu termasuk bullying yang dianggap tadi di awal sudah kami sampaikan, itu dianggap lumrah, bahkan menjadi budaya di
di lingkungan kita ya, bukan hanya di sekolah, di lingkungan kita, bahkan televisi pun itu ada acara gosip ya. Nah, itu datangkan narasumber atau orang yang berpengaruh atau dari TNI itu banyak yang mau ya. Itu kalau bisa ya. Kalau kesulitan gunakan cara yang kedua. Kita deklarasi bareng-bareng sekolah anti bullying, bikin banner, terus bikin apa namanya banner juga ya. Ada banner kosong untuk tanda tangan, lalu bikin banner sekolah anti bullying, bullying verbal ini bullyingnya. Tanda tangan semua seluruh warga sekolah. Kalau perlu diajak gurunya. Kita deklarasi bareng-bareng akan ada perubahan budaya di sekolah ini ya Bapak Ibu. Itu cara yang kedua ya. Cara yang ketiga eh, ya nggak bisa, memang harus mendekati kepala sekolahnya karena bagaimanapun juga kebijakan itu seperti itu juga dipengaruhi oleh kepala sekolah ya Ibu. Kalau sudah petinggi-petinggi sekolah sudah tidak peduli, ya langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan menyindir ya, menyindir dengan cara-cara tadi ya, mendatangkan narasumber yang orang berpengaruh. Ya, syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa mendatangkan orang berpengaruh seperti itu. Tapi itu juga perlu izin kepala sekolah. Ah, ya begitu. Jadi memang ini Bu, itu tantangan kita ya. Memang orang yang baru orang yang kita sebagai orang yang pengen merubah lingkungan kita menjadi bebas bullying, tantangannya berat. Kenapa? Karena paradigma ini tidak semua orang bisa memahaminya seperti itu, terutama jika terkait sama kebijakan di atas. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berhasil bisa merubah lingkungan sekolahnya menjadi bebas bullying, bisa monggo sharing di sini, tidak apa-apa. Ya, monggo Bapak Yafi Ahmad, silakan. Oke, sorry, mohon maaf ini on cam ya, Bapak Oke, Ibu ya. monggo silakan. Eh, jadi kalau berbicara masalah menangani kasus perundungan yang terjadi di sekolah, kebetulan saya psikolog juga, jadi saya tertarik nih berbicara ngomong masalah deteksi dini. Saya salah satu psikolog yang ada di SMA, beberapa SMA di Jawa Timur. Jadi gini, mungkin bisa sharing untuk Bapak Ibu yang memang pimpinannya yang masih belum aware atau belum peduli. Yang pertama, harus menunjukkan data. Data yang memang murid-murid ini tuh sudah ada di tahap fase eh, dia ini sudah mendapatkan dampaknya. Salah satunya adalah super kuesioner. Dengan adanya super kuesioner atau super skala yang tadi memang benar yang disampaikan Mas tadi, bahwa data itu silakan dikumpulkan dan ditunjukkan kepada kepala sekolah. Kalaupun masih belum mempan, biasanya saya sendiri itu lebih tepatnya membuat anak-anak ini tuh lebih apa ya eh, aktif atau saya kondisikan kelas itu dengan wali kelas. Bahwasanya anak ini apakah cenderung aktif atau nggak aktif. Sebetulnya anak jadi pelaku atau anak jadi korban itu mereka bukan nakal. Nggak ada anak nakal, tapi adalah adanya anak yang tidak mengetahui esensi sesungguhnya dari semangat belajar. Nah, jadi anak nakal itu sebetulnya nggak ada. Anak yang melakukan perundungan itu sebetulnya menurut psikologisnya sebetulnya nggak ada. Adanya mereka itu yang nggak tahu semangat dari esensi dari sebuah belajar. Kalau anak udah mengetahui esensi dari sebuah belajar, esensi positifnya dari sebuah belajar, belajar dengan tekun, menggapai masa depan, anak tidak akan memilih itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk menangani kasus perundungan ini memang sedikit apa ya rumit, tidak bisa berdiri sendiri guru BK atau wali kelas aja itu nggak bisa. Tapi memang harus butuh apa ya, butuh apa namanya kolaborasi antara wali kelas, siswa dan lain sebagainya untuk menangani kasus perundungan. Salah satu caranya adalah kita harus mengetahui dasar dari psikologis anak. Kita harus mengetahui semua anak ini mengetahui psikologisnya seperti apa, karakternya seperti apa. Dari situ kita akan mengetahui bahwasanya, oh, nih anak ternyata kualitas dirinya kurang, penerimaan dirinya kurang,
kesejahteraan sosialnya kurang juga, psikologi well-being-nya juga kurang. Nah, dari situ kita mainkan emosinya mereka. Karena kalau anak jadi pelaku itu sebetulnya kita nggak bisa mainkan secara logika mereka. Yang bisa kita lakukan adalah mainkan emosinya mereka. Ketika emosi kita sudah dapat, secara otomatis kita akan mendapatkan logikanya mereka. Jadi pendekatan secara psikologis itu sangat penting sih. Nah, sebenarnya banyak banget langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan selain kita bikin banner, sosialisasi, dan sebagainya. Salah satunya membuat ini, apa namanya, peer counselor. Jadi kita bikin agent of change yang kita kondisikan untuk masing-masing kelas, yang nanti per kelas ini bisa apa ya melihat atau mata-mata lah kasarannya, dan juga bisa membimbing per kelas. Kalau ada eh, korban harus kayak gimana, kita bekali hal itu. Jadi memang harus kita melakukan suatu perubahan mulai dari hal kecil dulu gitu. Itu sih menurut saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Yafi Ahmad. Ya, memang setiap sekolah nanti akan memiliki cara dan metode yang berbeda-beda ya, Bapak Ibu. Eh, Terima kasih. Dan yang tentu, yang pasti, Bapak Ibu, tujuan kita pada malam hari ini adalah dengan semangat baru kita akan merubah budaya di sekolah kita menjadi budaya tanpa bullying. Semangat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan setelah ikut webinar malam hari ini kita punya semangat baru, punya paradigma baru, dan yang tentu kita berharap sekolah kita menjadi sekolah yang bebas dari bullying ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan jam 9 lewat, kita akhiri dulu eh, webinar malam hari ini. Eh, kita tutup dulu, nanti jika masih Bapak Ibu ada yang mau diskusi, tetap kita temani ya, kita absen-absen dulu. Kita akhiri, sekian dari kami, eh, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya adalah event absen-absen ya.